Oke, halo, berjumpa kembali dengan sharing materi Shopee. Kali ini saya akan sharing seputar masalah basic tapi penting untuk selalu dicermati supaya toko kita performanya terkontrol. Teman-teman bisa cek di menu ini ya, seller center ke produk, lalu di sini tinjauan produk ya. Apa artinya pengunjung produk, apa artinya halaman produk dilihat, produk dikunjungi, dan di sini ada tingkat pengunjung melihat tanpa membeli. Ini juga harus dicermati. Kemudian ke bawah, tingkat konversi produk dimasukkan ke keranjang. Nah, ini ada kaitannya dengan seberapa banyak produk pada toko kita, kemudian seberapa banyak halaman produk tersebut tampil di pencarian Shopee gitu. Ini halaman produk dilihat. Jadi artinya begini, teman-teman, daripada mempunyai banyak produk kemudian sedikit yang dilihat dari judul-judulnya atau dari SKU-nya, akan lebih baik produk itu tidak terlalu banyak tapi optimal gitu. Sebab percuma produk banyak juga kalau impresi pada pencarian Shopee ataupun di SEO secara global di search engine itu kurang baik. Nah, mendingan produknya itu ya sedikit aja gitu, atau wajar-wajar aja. Ataupun kalaupun banyak, syukur-syukur, tapi harus terkontrol semua performanya. Dari halaman produk dilihat ini ya, di sini di menu ini keterangannya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah awal dari proses penjualan. Itu dimulai dari dilihat dulu, tampil dulu gitu. Nah, masalah tampilnya dengan apa itu banyak faktor ya. Bisa dari konten SEO, bisa dari pengaktifan fitur-fitur di Shopee, bisa juga dari iklan ya. Ini terutama dari iklan. Ketika kita beriklan, ini imbasnya ke sini gitu. Seberapa efektif iklan, seberapa baik settingan iklan, seberapa tepat bid yang dipasang pada satu settingan iklan, ini akan mempengaruhi ke sini. Nah, ini ya. Di bawah ini adalah dua produk utama saya sudah berhasil tampil. Satu produk pancingan, yang lainnya pada kemana? Nah, ini juga PR bagi saya untuk membuat toko ini lebih naik lagi produk-produk SKU-nya. Lalu ada berapa produk dalam SKU-nya? Mari kita lihat nanti ya di belakang. Nah, ini kalau pada hari ini sementara ini yang naik dia, 3 produk ini yang naik, yang lainnya kemana gitu ya. Oke, kita cek di tujuan sebelumnya, adakah yang lain yang naik. Nah, oke, lalu ada berapa produk di toko ini gitu ya. Ini tidak banyak guys, produk saya itu paling baru 5-6 ini ya, 6 SKU. Penjualannya bagaimana? Ini penjualannya ada ya. Jadi masalah penjualan itu bukan dari semata dari jumlah produk yang di post pada satu toko, melainkan seberapa optimal kita mengawal produk-produk yang ada pada toko kita itu supaya bisa pada naik gitu kan. Indikator
faktor awal yang mudah dipahami di sini ya. Ini ada 125 mata, ini 15 mata, ini 485 mata, ini 28 mata, ini 11 mata. Nah, ini 0 mata ini kenapa kamu? Mungkin harga terlalu mahal, oke ya. Mungkin settingan iklan belum begitu baik kok ya, oke, ini PR. Ini juga ya. Ini juga masih belum bagus. Jadi, sementara dari performa toko ini, dengan pencapaiannya saat ini, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk produk-produk yang ini itu bisa naik ya, 5 produk ini. Nah, 2 produk ini belum bisa naik, PR ya, ini harus bisa dinaikkan seperti produk-produk lainnya. Nah, kita lalu ke triggernya, pemicunya gitu. Untuk bisa pencapaian seperti ini tentu kalau toko baru, ini karena ceritanya toko baru ya. Kalau kita diemin aja tanpa upaya optimal, tanpa menerapkan teknik-teknik boost ya, boost produk untuk naik itu, baik dari iklan ataupun fitur ataupun lainnya. Ini bisa dicek di sini semua ya. Ini kita cek di fitur promosi. Di sini ada promosi nanti. Nah, promo ya. Nah, di promo juga ini pengaruh ya, teman-teman, kalau secara organiknya. Mana promo tuh? Nah, ini promosi saya. Promosi saya, nah, iklan Shopee, voucher toko itu untuk toko-toko baru harus diaktifkan. Kayaknya ngaruh banget gitu ke impresi. Satu toko yang tidak mengaktifkan voucher sama toko lainnya yang mengaktifkan voucher tentu beda impresi. Promosi iklan voucher itu ya, 3 poin ini penting banget untuk diaktifkan. Jadi di awal yang baru ngebikin toko gitu. Nah, ini ya pencapaiannya dari voucher itu, penjualan sudah ada segini. Jadi rata-rata memang market Shopee itu suka dengan voucher gitu. Nah, apapun bentuknya voucher itu ya, pinter-pinternya kita aja gitu ngatur strategi voucher. Nah, ini juga imbasnya akan ke kinerja iklan ya teman-teman. Nanti ketika beriklan, apakah produk yang diiklankan itu ada vouchernya atau enggak, itu juga akan ngaruh ke CTR ya, ke interaksi nantinya. Coba logikanya begini, ketika kita menampilkan satu produk terus daya tariknya kurang, maka produk itu akan sulit diinteraksi gitu, sulit dapat interaksi. Nah, ketika iklan tidak dapat interaksi, maka iklan itu mahal jadinya. Tidak ada klik, tidak ada add to cart, tidak ada like, itu mahal iklan. Jangan salah ya. Jadi kita jangan fokus di mikirin, oh ini kenapa bidnya mahal. Bid mahal itu bisa jadi turun ya, suatu waktu nanti turun tuh ketika iklan itu dapat interaksi ya. Jadi harus dapat klik, dapat like, dapat add to cart ya, dapat pembelian, syukur-syukur gitu. Maka iklan akan menjadi murah. Nah, masalah harga itu pinter-pinter kita aja nyetingnya ya. Oke, biar tidak rugi bagaimana caranya gitu, di setting seoptimal mungkin. Nah, ini adalah hal-hal basic sebenarnya yang tetap teman-teman harus cermati dan terapkan itu pada tokonya sebelum beriklan. Lalu ketika sudah beriklan ini, maka iklan juga akan kena imbas dari itu tadi ya, hal tadi ini. Ini hari ini iklan saya baru habis gini kan, tidak terlalu boros ya. Walaupun CTR-nya memang masih fluktuatif, masih naik turun gitu.
Kita tarik 1 minggu terakhir. Nah, penjualannya ada gitu ya. Penjualannya ada walaupun toko baru ini, toko baru guys. Tanpa reputasi sebelumnya, tanpa DFO. Benar-benar ini murni dari membangun toko ini. Silahkan dicek nih tokonya ya. Ini tokonya. Dan penjualannya real memang dari iklan. Itu bukan kita akal-akalin dengan FO dan lain-lain. Oke, itu ya. Jadi intinya pada kesempatan share kali ini saya sampaikan bahwa menganalisis performa produk pada satu toko itu penting. Terkait antara seberapa banyak produk pada toko itu dan seberapa persen ya produk yang naik, itu tentu ditingkatkan terus dipertahankan. Nah, yang kurang bagusnya dikoreksi, silakan dicoba dinaik-naikkan lagi gitu ya, supaya nanti ketika kita beriklan pun iklannya itu tidak mahal gitu ya, jatuhnya tidak mahal. Karena kalau kita memaksakan satu produk apalagi yang belum ada reputasi dan penjualannya dengan iklan tanpa mengedepankan kan aspek-aspek tadi gitu ya, tanpa melabeli produk tersebut dengan fitur-fitur, tanpa daya tarik yang maksimal gitu, itu jatuhnya itu mahal, iklan itu nantinya akan mahal gitu. Jadi ini juga salah satu teknik gimana caranya mengefektifkan iklan pada Shopee itu supaya masalahnya bukan di mahal atau murah gitu iklan itu, tapi di seberapa efektifnya. Kalau masalah cost itu nanti kan dikajinya berbanding dengan seberapa pencapaian gitu. Kalaupun ini 1 minggu habisnya 69, ini bisa jadi mahal ya ketika ini tidak ada konversi gitu, boncos ya. Kalau 69.000 nggak ada dapat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya 1 minggu ini dapat 3 terjual, ini ya walaupun belum untung mungkin data-data mendapat gitu. Nah, jadi orientasinya kita karena toko ini baru, kita harus mengkaji, mengevaluasi banyak hal terkait pencapaian yang didapat ketika kita mengupayakan. Mungkin salah satu upaya itu dengan bantuan Shopee. Oke, itu ya. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa sedikit dipahami dan diterapkan untuk pengembangan toko teman-teman. Oke, terima kasih.